Tapi sebetulnya saya Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan, yang kami hormati saudara wali kota Surabaya, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, yang kami hormati para undangan, serta rekan-rekan wartawan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah hingga hari akhir. Sebelum kami membacakan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Saudara Wali Kota Elit Cahyadi dan Saudara Wakil Wali Kota Armuji yang telah memimpin pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya selama tahun 2024. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap berbagai penghargaan yang diterima oleh pemerintah kota, khususnya selama tahun 2024, termasuk atas diraihnya 13 kali berturut-turut predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas audit APBD Kota Surabaya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Tepuk tangan untuk pemerintah Kota Surabaya. Saudara Wali Kota, saudara pimpinan hadirin yang terhormat, fraksi PKS memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada angka 5,76%, meskipun masih belum melampaui pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang saat itu pada angka 6,51%. Saudara pimpinan, saudara wali kota hadirin yang berbahagia, fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas realisasi yang cukup tinggi pada serapan anggaran belanja sebesar 86,94% senilai 9.998 miliar 40 juta 835.382 rupiah 49 sen. Secara persentase terjadi penurunan serapan dari tahun lalu senilai 88,19%, namun secara angka mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni senilai 9.543 miliar 590 juta 902.934 rupiah 50 sen. Demikian pula dari sisi anggaran pendapatan tahun 2024 telah mengalami kenaikan persentase capaian. Pendapatan tahun 2024 tercatat senilai 10.034 miliar 448 juta 255.551 rupiah 48 sen atau sebesar 88,78% dari target pendapatan sebesar 11.302 miliar 418 juta 432.963 rupiah. Persentase realisasi pendapatan ini turun dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai 89,56%, meskipun secara nominal mengalami kenaikan dari pendapatan tahun sebelumnya, yakni sebesar 9.600 miliar 779 juta 764.405 rupiah 37 sen. Saudara pimpinan, saudara wali kota hadirin yang budiman, berkenaan penjelasan pada aspek pendapatan sebagaimana kita ketahui bahwa pajak bumi dan bangunan masih menjadi pemberi sumbangan yang cukup besar pada pendapatan asli daerah. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas diterbitkannya Perwali nomor 14 tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB. Ini adalah satu upaya bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi sebagian warga kota yang memerlukan keringanan dalam pembayaran PBB ini. Fraksi PKS tetap mendorong pemerintah Kota Surabaya dapat terus meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mencari alternatif sumber daya pendapatan lainnya yang sah, sehingga mengurangi ketergantungan kepada PBB dan pajak lainnya. Fraksi PKS dalam kesempatan ini juga mengusulkan diterbitkannya keringanan pembayaran PBB bagi warga masyarakat tertentu, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga miskin, selain yang sudah diberikan kepada para veteran dan pensiun ASN,
Selain itu perlu strategi yang komprehensif untuk mengejar tunggakan PBB yang besarnya bahkan mendekati jumlah target tahunan PBB itu sendiri. Selain itu, fraksi PKS juga mendorong peningkatan PAD Kota Surabaya dengan melakukan ekstensifikasi pajak. Berikutnya masih berkaitan dengan aspek pendapatan, fraksi PKS perlu mendorong segera dilakukan penataan kembali manajemen dan rencana bisnis dari BUMD, menyusul diubahnya bentuk BUMD menjadi perumda dan perseroda. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang terhormat, selanjutnya pada aspek evaluasi kinerja, fraksi PKS memandang bahwa perlu adanya perbaikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran. Sedangkan serapan belanja modal, kami melihat persentase serapannya masih kecil dibandingkan seluruh serapan belanja. Kami mendapati jumlah belanja modal senilai 1.897.294.994.667 rupiah atau sejumlah 19% dari total serapan anggaran belanja tahun anggaran 2024. Padahal pada belanja modal inilah kepentingan rakyat terakomodir terkait pemerataan infrastruktur pembangunan, utamanya seiring prioritas pengendalian banjir bisa ditingkatkan persentasenya di tahun-tahun berikutnya. Demikian pula rendahnya belanja modal juga mencerminkan belum ada rencana signifikan untuk peningkatan aset Pemkot yang akan digunakan untuk meningkatkan PAD ke depan. Pada komponen belanja jalan, jaringan, dan irigasi terserap sebesar 56,82%, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai serapan 88,35%. Ini hampir kembali ke angka tahun 2021 saat puncak pandemi yang hanya tercapai 50,65% karena adanya refocusing. Kiranya perlu penjelasan terkait hal ini. Masih kami temukan dalam setiap jaring aspirasi kami dan juga kita rasakan sendiri adanya keluhan warga kota terhadap jalan-jalan yang rusak dan terjadinya banjir di banyak sekali kawasan kota jika hujan turun. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang terhormat, fraksi PKS mendukung keberpihakan Pemkot kepada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah selama tahun 2024 yang berlanjut hingga tahun ini melalui berbagai program antara lain pendirian rumah padat karya, aplikasi e-pekan, penataan dan pengembangan destinasi wisata lokal, baik yang lama maupun yang baru, dan Oma, Puspita, Surabaya Great Expo, Surabaya Halal Festival, Gebiar Kuliner to the Next Level, dan lain-lain. Selanjutnya, fraksi PKS meminta Pemkot agar memastikan bahwa program ini telah menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, sebab masih ada keluhan di sebagian masyarakat yang belum tersentuh oleh program-program ini. Fraksi PKS juga mengapresiasi dan mendukung pemanfaatan aset-aset Pemkot yang mangkrak untuk pemberdayaan MBR, keluarga miskin, dan UMKM, antara lain pemanfaatan sebagai bangunan sebagai rumah padat karya, tambak sebagai usaha perikanan, lahan sebagai area pertanian, wisata rakyat, gedung serbaguna, gedung olahraga, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Fraksi PKS mendukung dan mengapresiasi langkah Pemkot pada tahun 2024 yang melakukan sertifikasi terhadap 1.100 aset tanah yang idle, melanjutkan hal yang sama di tahun 2023. Fraksi PKS bersyukur atas terserapnya APBD tahun 2024 untuk program beasiswa kuliah mahasiswa. Ini adalah program strategis, sebab kita tahu bahwa insya Allah dengan pendidikan yang baik akan memutus rantai kemiskinan. Namun demikian, fraksi PKS masih menemukan adanya mahasiswa berprestasi, khususnya dari keluarga miskin yang belum diterima, belum mendapatkan beasiswa. Ini disebabkan keterbatasan kuota atau anggaran. Oleh karena itu, fraksi PKS mendorong adanya penambahan anggaran untuk program beasiswa pemuda tangguh pada PAK APBD tahun 2025. Fraksi PKS telah memperjuangkan sejak lama berkenaan dengan beasiswa dan bantuan untuk beasiswa biaya sekolah siswa SMA dan SMK, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas terlaksananya program ini pada tahun 2024. Kami berharap penerima beasiswa dan bantuan dapat terus diperbesar dari tahun ke tahun. Fraksi PKS perlu menyampaikan bahwa adanya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 234.357.567.899 rupiah yang didapat dari surplus belanja dan surplus pembiayaan perlu dicermati apakah bersumber dari efisiensi anggaran ataukah ada perencanaan yang kurang efektif.
Terkait dengan rencana pinjaman daerah untuk program infrastruktur, serapan yang rendah ini tentu menjadi early warning. Apakah dengan pinjaman yang akan didapat akan bisa diserap dengan baik untuk program tersebut? Masih rendahnya surplus belanja dan surplus pembiayaan juga mesti dipertimbangkan oleh Pemkot sebagai dasar mengukur kemampuan untuk mengembalikan pinjaman daerah beserta bunganya jika akan mengembalikan pinjaman dana untuk pembangunan di tahun 2025 ini. Karena itu, Pemkot perlu menghitung kembali rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau bahasa Inggrisnya Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Apakah masih memungkinkan sesuai regulasi pemerintah ataukah perlu ditinjau kembali? Fraksi PKS perlu mengingatkan adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya sebagaimana disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain penetapan nilai perolehan objek pajak dalam pengenaan BPHTB, penyusunan anggaran pendapatan kontribusi daerah dan pendapatan transfer, serta pengelolaan aset tetap yang disebut belum tertib. Terhadap hal tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan atau RHP yang perlu dilakukan tindak lanjut oleh Pemkot. Fraksi PKS memberi apresiasi atas penyelesaian TLRHP untuk LHP tahun-tahun anggaran sebelumnya yang sampai semester 2 tahun 2024 telah mencapai 98,38% dan merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk pemerintah Kota Surabaya. Saudara Wali Kota, saudara pimpinan hadir yang berbahagia, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Halo? Terima kasih. Beratang gede gang papat tembuse pasar ikan. Kenjeran bulak cumpat kampungin nelayan. APBD 2024 telah dipertanggungjawabkan. Kesejahteraan rakyat ayo terus ditingkatkan. Demikianlah pemandangan umum fraksi PKS terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kota Surabaya tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dari saudara Wali Kota dan segenap jajaran pemerintah kota. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 16 Juni, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, STMH, Ketua dan Juru Bicara. Tuh.